membuat Ayu akhirnya tahu kalau Tuhan itu sayang sama Ayu? Shalom. Shalom kok, shalom semua. Halo Ayu. Hai kok. Dari mana? Makeupnya cetar sekali. Dari rumah harus kok, dimanapun harus tetap cetar. Oke, sebelum kita mulai mengenal beliau lebih dalam lagi, kita mau kenalan dulu yang awal muka-mukanya itu ya, atas-atasnya. Nama siapa nih? Ayu dong, Ayu Cecilia. Oke, sudah bergabung di komunitas JSM berapa lama? Berapa lama ya kok? Sekitar, lupa ya. Sekitar 2014, 2015 mungkin. Kurang lebih. Ya, kurang lebih 2014, 2015. Berarti sekarang sudah 6 tahun ya? Sepertinya. Nah, 6 tahun, 8 tahun gitu ya? Sepertinya. Sudah, oke, itu pertama kali kenal Tuhan langsung di komunitas ini atau memang sebelumnya sudah bertobat dan kenal Tuhan? Kepada Nazar. Iya. Sebelumnya itu, sebenarnya belum ya. Sorry, tunggu dulu. Baptis bayi atau? Bayi dong kok. Oh, bayi. Jadi sudah Katolik dari awal, dari orang. Katolik dari awal, tapi kan biasanya orang Katolik kan begitu ya, baptis bayi tapi habis itu menghilang dari gereja. Nah, kembali lagi ke gereja KTP. kapan? Kalau dibilang kembali ke gereja, dari dulu emang gereja kok. Gereja setiap hari Minggu. Enggak lah. Gereja setiap hari Minggu tuh sudah pasti. Cuman kalau dibilang aktif dalam kepemudaan kayak gereja, itu baru saat masuk ke komunitas JSM. Jadi baru kenal Tuhan ketika masuk. Lebih mengenal Tuhan ketika masuk komunitas. Betul. Nah, saya kemarin dengar ada cerita bagaimana saudara Ayu ini masuk ke komunitas ternyata dengan cara yang cukup spesial. Ada kisahnya ternyata. Jadi waktu itu dengar ada ditipu sampai berapa M ya? Oh bukan, ember gitu. Ember, itu ember kok, ember kali. Iya. Bisa diceritakan waktu itu ada apa waktu itu sampai bisa kenal JSM itu? Sebenarnya ya awalnya ya kok JSM itu waktu kuliah Ayu sendiri sudah kenal. Tapi waktu itu kan diajakin sama teman. Ini agak 2014 ya? Enggak, bukan 2014 sih, itu waktu masih kuliah sekitar 2009 2010 waktu JSM masih di Hotel Valentino. Oh, DF. Masih DF. Waktu itu sebagai Simpatisan karena tiba-tiba diajak sama teman ke situ, dibilang yuk ikut, ada perkumpulan anak muda Katolik. Tapi waktu diajak ke situ awalnya kok ya, nggak salah nih, ini Katolik atau apa? Oh, karena sebelumnya misa tenang. Ya, Katolik kan identik dengan yang ketenangan, tidak dengan tepuk tangan atau menyanyi, itu kan nggak sama sekali ya kalau Katolik. Jadi waktu itu diajakin sama teman, lihat ini Katolik atau apa gitu, kayaknya nggak sealiran. Tapi waktu itu tiba-tiba ngelihat kan biasanya di DF waktu itu kalau nggak salah di Hotel Valentino itu kan ada patung Yesus ya kalau nggak salah ingat, terus ada 2 lilin kalau nggak salah ingat. Patung Yesus? Atau ini ada yang waktu itu atau salib. Terus ada lilin. Jadi oke, ini Katolik lah. Jadi waktu itu tetap ikut sekitar 1 sampai 2 kali, tapi karena terbentur oleh kesibukan anak kuliah biasa lah, masih muda waktu itu, jadi sudahlah, kan yang penting saya ke gereja setiap hari Minggu, cukup. Gitu. Jadi seperti itu. Akhirnya perjalanannya masuk kerja. Setelah masuk kerja di situ. Bentar, jadi lulus kuliah free dong? Free. Tapi nggak kembali ke Valentino, enggak ya? Kenapa? Apa karena lebih enak merasakan cita-cita dunia atau gimana? Enggak sih, mungkin karena waktu itu ya istilahnya kan ikut waktu DF itu ya sekedar ikut saja, cuman ya isi waktu lah ya. Oh, berarti waktu itu enggak tersentuh? Enggak tersentuh sama sekali. Cuma bilang, ada sesuatu yang begini. Ada di Katolik ada ya, model seperti ini. Ada, tahu. Kebetulan waktu itu kerja dan ya gitulah ya perjalanan hidup. Tuhan izinkan pergumulan itu ada sampai akhirnya ketemu lagi dengan JSM. Oke, sebenarnya 2014. Sekitar 2014 2013 lah waktu itu kalau nggak salah, ingat ya kok. Maklum ingatan saya sudah agak ini.
2013 2014. Oke. Waktu itu kenapa? Kenapa memutuskan kembali? Karena kan sudah enak, ada dunia itu kan menawarkan, kan pasti sibuk kerja dong. Sibuk Dan waktu itu. biasanya kan orang sibuk kerja lebih capek daripada waktu kuliah. Benar, Waktu sibuk. kuliah saja nggak mau, Oh, apalagi kerja. Betul. Kenapa kembali ke JSM? Kenapa kembali? Waktu itu, jadi ceritanya kayak gini. Ayu kan punya teman. Awalnya kan ini, dia itu mau ditemanin pergi ke seorang pendoa yang ada kan. Ini agak panjang ya kok. Persingkat saja. Oh, dipersingkat saja. Oke. Jadi waktu itu ketemu seorang pendoa yang bilang pendoa kan waktu muda itu kan kita dibilang yang kalau ada yang bilang aduh masa depan mau kayak gini itu kayak penasaran ya. Sampai waktu itu iseng lah ya bertanya, ini kok sampai sekarang belum dapat pasangan? Terus dia bilang, aduh, Ini pendoa atau dukun? nggak tahu kok. Tapi dia dikenalnya pendoa waktu itu. Pendoa. Ini Saya apa? saya kan sebagai seorang yang maksudnya ya biasa kita kan kalau yang Bukan di JSM dong ya? bukan JSM. Kirain JSM. Ada di luar kayak gitu. Dipanggil, dia Terus bilang, tanya, kapan saya married? ya sekitar itu kapan? Lu jam apa sama dia? Dia bilang, aduh, jodohmu ini tertutup. Apa? Kok bisa tertutup? Tertutup body atau? Enggak lah, kok dulu lebih langsing lah. Tertutup. Oh iya tertutup bisa ya ada yang tutup. Jadi kamu tuh harus didoakan yuk. Oh iya doakan. Gimana ya? Caranya doakan om kayak begitu. Jadi singkat cerita lah ya kok. Dia telepon, dia bilang, yuk kamu ini harus betul-betul om doakan. Om harus lepaskan. Ini yang nutup jodoh kamu. Oh caranya gimana ya om? Gini ya, om mau keluar kota. Nanti kita ketemu di waktu itu dibilang di Jalan Pengayoman. Jalan Pengayoman sih. Oh, kok di situ om? Maksudnya kenapa nggak di rumahnya om saja kan biasanya beberapa kali datang. Ini untuk ketemu mau didoakan. Didoakan. Ayu bilang kan. Dia keluar kota. Betul. Jadi waktu itu kan Ayu bilang kenapa nggak di rumahnya om saja kan biasanya kalau didoakan kan datang ke rumah ya om. Enggak ini om harus doakan khusus buat kamu. Oh begitu ya. Memangnya kenapa kan penasaran ya kok? Iya soalnya gini yuk om itu harus mendoakan dan maaf nih ya nyentuh. Nyentuh apa nih nyentuh? Itu yang nyentuh yang bagian agak sensitif dia bilang kayak gitu. Ini di jalan posisinya mendoakan? Enggak. Dia tuh waktu itu nelfon. Nelfon. Itu kan posisinya waktu itu Ayu di tempat kerja. Jadi pikirnya, kok didoakan segitunya? Iya yuk. Jadi waktu itu kan Ayu kan pikir loh pendoa ya ini. Maksudnya kan pendoa. Mungkin begitulah. Oh, jadi dia harus mendoakan menyentuh tempat khusus untuk mendoakan supaya pintu jodoh terbuka. Iya. Pintu jodohnya katanya terbuka. Wow. Jadi waktu itu antara shock, kaget, kayak gimana ya? Terima dengan akal sehat? Awalnya tidak menerima dengan akal sehat, tapi karena pikirnya seorang pendoa. Seorang pendoa. Kok kayak gini ya Tuhan ya caranya? Jadi waktu itu nego lah. Ayu nego. Nego sama siapa? Nego sama pendoanya dia. Kalau bisa jangan di tempat itu. Sempat Ayu bilang. Jodoh saya tetap terbuka. Enggak, Ayu bilang, oh gitu ya om caranya kalau doainnya. Iya, Ayu harus. Jadi Ayu bilang kalau gitu om datang saja ke rumahnya Ayu. Ayu bilang, di situ kan ada papa dengan mamanya Ayu, ada adik-adik semuanya. Sambil nyentuh-nyentuh. Jadi om doain. Jadi sambil om doain kayak begitu kalau memang didoakannya harus seperti itu. Tapi dia bilang, oh jangan yuk, jangan. Ini yang bikin Ayu langsung jadi takut. Jangan yuk. Akhirnya waktu itu sempat dia bilang jangan yuk, jangan di rumah. Soalnya ini kan om doakannya harus betul-betul mendalam. Takutnya kalau kamu didoakan di rumah, nanti kamu akan trauma. Wah, langsung Ayu, trauma? Maksudnya kayak gimana ya dalam hati? Cuman kan yang namanya justru kau yang bikin saya trauma. Yang namanya kita berhadapan dengan ya label untuk kita seorang pendoa, kita kan agak langsung nggak bisa bicara ya. Sungkan. Jadi oh gitu ya om gitu. Dia bilang oh ya, tapi om mau keluar kota dulu. Nanti kalau om udah kembali ke Makassar, nanti Ayu om telepon ya. Oh gitu ya. Ini om ya? Udah tua? Dia itu kan nggak tua sih, seumuran 50-an tahun waktu itu ya. Tua lah untuk Ayu kan waktu masih muda ya. Oh, sekarang tetap muda juga maksudnya. Iya. Jadi dia bilang. Jadi akhirnya waktu itu nggak jadi. Bukan iya nggak jadi kan dia bilang mau keluar kota dulu, nanti balik baru om doakan. Ya sudahlah. Jadi waktu udah tutup telepon itu Ayu kan di kantor sendiri. Jadi kayak shock nggak enak sampai menangis ke kamar mandi tuh menangis. Oh ya Tuhan.
maksudnya Ayu berdoa, Tuhan emang si Ayu maksudnya nggak dekat sama Tuhan, tapi kok ya begini sekali. Berarti waktu itu Maksudnya- sudah menolak bahwa ini bukan dari Ini Tuhan. ini antara 50-50 lah kok. Oh, Ayu sempat bertanya, Tuhan kok begini sekali ya nasibnya Ayu. Ayu kan cuman ya siapa sih yang nggak mau jodohnya terbuka, tapi kok siapa yang tutup jodohnya Ayu sampai Ayu harus didoakan seperti ini caranya. Jadi waktu itu sempat menolak, jadi akhirnya waktu itu nggak enak lah seharian, jadi pulang itu langsung ke gereja, berdoa di gereja. Biasalah ya kalau kita ketemu masalah langsung tujuannya pasti gereja. Sampai ke perbaikin suara. Sampai ke gereja. Sampai ke gereja, Ayu berdoalah sama Tuhan kayak gitu. Udahlah, setelah berdoa karena dijawab apa sama Tuhan? Kan doa tanya, oh Tuhan kenapa begini? Apa? Enggak ada dengar sih. Cuma Ayu doa, Tuhan tolong, memang caranya harus seperti ini ya, Ayu didoakannya. Jadi setelah selesai berdoa begitu, waktu itu kan masih jangan suka bikin status ya di Facebook. Ayu nggak ingat di sosmed pokoknya di apa sosmed dulu. dia upload. Apa yang dia Ayu buatlah status. Ayu lupa buat status apa, tapi pokoknya kayak Tuhan kok begini sekali. Nasibnya Ayu kayak begitu. Udah bikin status lah kayak begitu. Tiba-tiba ada bukan sih kayak kenalan yang tanggapin statusnya, Ayu kenapa dek? Ayu ada apa? Ya sontak lah ya, Ayu cerita. Ini siapa? Kebetulan ini agak flashback sedikit ya. Ini orang ini Ayu sebenarnya nggak pernah ketemu. Tapi waktu 2008 pertama kali Ayu buat Facebook, Ayu itu bergabung dengan grupnya. Dia tuh grup rohani juga. Grup rohani. Jadi waktu itu dia tuh mintain nomor handphone di semua anggota-anggotanya dengan catatan kalau dia mau mengirimkan ayat setiap pagi. Dan itu memang dia lakukan. Si orang ini ya? Si kakak ini. Jadi lama kakak. Tadi orang sekarang kakak. Sekarang kakak. Nanti kakak rohani. Kali ini kakak rohani. Jadi tiba-tiba agak lama lost contact, dia tiba-tiba komen statusnya Ayu. Kenapa deh? Ada masalah apa? Jadi kan Ayu pikir, oh ini kan kakak rohani lah ya. Selama ini kasihnya share ayat-ayat Alkitab. Ini kakak rohani dari JSM? Bukan JSM juga. Orang lain juga. Banyak ya kenalan? Banyak kok. Iya. Waktu itu Ayu ceritalah, Kak, iya Ayu baru bla 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 seperti ini. Jadi saya cerita kayak gitu, bilang, nggak bisa deh seperti itu, nggak boleh. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu kalau mau memberkati, Tuhan itu kalau mau menyembuhkan, nggak pakai perantara apa-apapun. Wah, ini kalau benar nih ya? Ini yang benar. Jadi akhirnya menyelamatkan Ayu dari si ular itu. Si kakak ini. Jadi kalau kamu berdoa dan setulus hati, sepenuh hati, Tuhan itu sanggup yuk. Kamu itu berharga di mata Tuhan. Pokoknya dia banyak sekali memberikan kayak sharing-sharing iman ke Ayu. Jadi penguatan lah ya. Akhirnya waktu itu jadi Ayu bilang, jadi gimana Kak? Kakak akan doakan. Kakak akan doakan kamu. Kamu harus. Jadi saya potong dulu. Jadi yang tadi ini udah nggak kontakan lagi sama si om itu. Ini kan batal. Ini kan jedanya saat om itu keluar kota. Jadi Ayu teleponan sama si kakak ini. Jadi selama beberapa waktu sambil nunggu lah si om ini balik. Jadi kan si kakak ini sambil dia kasih kayak penyemangat lah, kamu harus berani nolak, berani nolak. Dan akhirnya karena dukungan lah, support dari si kakak, akhirnya Ayu ini waktu diteleponin itu om, Ayu tolak. Akhirnya si om betul-betul telepon. Om udah balik yuk dari sini. Kita ketemu. Enggak om, saya nggak mau. Pokoknya begitu. Pokoknya Ayu. Si om itu bilang apa? Ya udah atau? Ya sudah. Om ini mau berniat baik yuk untuk doakan kamu. Tapi kalau cara kamu seperti ini, sudahlah. Terserah sama kamu. Oke omnya kayak gitu ya. Akhirnya sudah cut lah. Kontak ya. Lost kontak dengan si om. Akhirnya dekat dengan si kakak rohani. Kakak rohani cowok ya? Cowok benar cowok. Ya, waktu itu suka juga atau gimana? Siapa tahu jatuh cinta juga sama si sebenarnya sih ada rasa nyaman apa? Awalnya enggak, jujur saja enggak ya. Tapi karena everyday, setiap hari ya, dia itu kayak ayo doa bareng. Asik. Ayo. Dan ini enggak macam-macam ya, enggak? Iya, baik call. Ayo doa bareng. Ayo ini kakak kita bahas Alkitab ya sama-sama jadi kamar. Pendalaman Alkitab juga. Ayu mengakui dia itu satu ayat lah bisa betul-betul sejam dia jelasin dan sangat-sangat gitu. Tapi jujur lewat kenal Tuhan, kenal JSM lewat kakak itu. Enggak juga. Enggak juga. Jadi sebenarnya awal mulai timbul perasaan kok ternyata beberapa waktu belakangan hidup Ayu selama masa muda itu kayak
kayaknya jauh banget ya sama Tuhan, mulai tumbuh kerinduan. Melalui kakak ini. Seperti haus mencari Tuhan. Jadi dia tanya, tujuan kamu yuk apa? Dia bilang, tujuan Ayu kak mau bisa peka mendengar suara Tuhan dalam hidupnya Ayu. Ayu bilang, oh iya nanti kakak bantu supaya bagaimana kamu belajar mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya Ayu baru ingat ya, kalau kita di JFM kan pujian penyembahan ya. Sebenarnya waktu itu si kakak juga ngajarnya seperti itu. Sebelum kami bahas Alkitab, dia pasti ngajak buat pujian penyembahan satu lagu dulu. Jadi seperti itu selama sekitar. Oh, jadi diperkenalkan kayak lagu rohani. Lagu rohani dulu, nyanyi dulu, ya. bawa pujian dulu yuk. Sudah itu kita berdoa sama-sama dan kita bahas satu Alkitab ini kayak gitu. Panjanglah waktu berlalu. Si kakak ini akhirnya bawa Ayu lebih dekat ke Tuhan. Perasaan Ayu seperti itu waktu itu. Dan waktu itu ada beberapa. Ini yang akhirnya setelah agak berselang beberapa waktu lah ya, saat Ayu sadar lah. Ini beberapa saat jeda si kakak terus sharing-sharing gitu. Ada beberapa kali emang dia yuk bisa transferin kakak uang nggak? Transferin. Ini yang nipu MM ya? Ember itu. Jadi dia mulai minta itu. Nah pelan-pelan. Dia gitu ya kak. Iya kakak butuh ini. Oh ya berapa kak? Terus tak transferin. Langsung transfer gitu? Iya. Langsung nggak tahu ya. Mungkin karena pikirnya kakak rohani ya lah kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Dia ngomongnya apa? Butuh beli handphone gitu? Enggak sih. Lupa ada beberapa kali dia. Ada beberapa kali yang dia telepon minta. Tapi Ayu lupa untuk apa. Tapi yang paling Ayu ingat lah kok. Waktu itu yang dia bilang yuk kakak mau pinjam uang. Soalnya ada umatnya di gerejanya kakak ini kan mau melahirkan dan anaknya ini ditahan di rumah sakit. Katanya kalau nggak dibayar nanti anaknya ditahan, nggak bisa keluar yuk. Oh gitu ya, jadi gimana kak? Ya kakak mau pinjam duitnya Ayu dulu. Oh ya sudah, Ayu transferkanlah uang. Terus ada juga case yang dia bilang mau bantu seperti anak rohaninya atau gimana ya, Ayu agak lupa, yang mau belajar Alkitab tapi tidak mampu, makanya ayo kita bantu, kakak butuh. Jadi yuk kayak mendanai seperti itu yang nggak mampu tapi mau menjadi seorang misionaris betul. Kayak gitu. Jadi akhirnya Ayu transfer lah. Lama ya, Ayu agak lupa, ada beberapa kali Ayu transfer dan waktu itu total nominal kurang lebih berapa M? Berapa rupiah? Ayu lupa kalau dari dana pribadi ya. Perkiraan aja. Penasaran aja saya. Itu bisa nipu berapa dulu? Puluhan ada kok lah. Puluhan M? Enggak ya, puluhan juta. Ada. Waktu itu ada, dan yang agak mirisnya ya kok. Miris apa nih? Kalau dibilang uang pribadinya Ayu sih, it's okay, it's fun ya. Kalau uang pribadi, maksudnya kalau uang puluhan juta, it's fun. Oh ya, kalau uang pribadi kan nggak apa-apa, berarti salah sendiri. Oh iya. Yang mirisnya di sini, uang yang Ayu transferkan ke dia itu adalah uangnya mamanya Ayu kok. Kebetulan waktu itu ATM itu. Sebentar. Jadi Ayu minjem duit dari orang tua. Sebenarnya bukan minjam kok. Ya mungkin bisa dibilang ya ngambil lah ya. Ngambil? Kan gini, ATM-nya mama itu kan Ayu yang pegang ya. PIN-nya Ayu. Jadi Ayu pikir ya nggak apa-apa, bantuin si kakak pakai uangnya mama dulu lah. Karena nanti dibalikin. Nggak minta izin juga ke mama. Ya bisa dibilang langsung. Wah. Jadi waktu itu tanpa pikir panjang karena uang pribadi udah habis. Jadi ada uang saldo di ATM-nya mama. Langsung transferin. Transfer. Ayo kakak butuh. Oh iya kak. Ini. Kayak akhirnya dibalikin. Nah waktu itu dia janjinya agak lama itu, akhirnya dia janji nanti kakak balikin ya yuk. Ayu ingat sekali dia bilang di hari Minggu. Oh oke kak, di hari Minggu. Akhirnya waktu itu sudah hari Minggu. Ayu tunggu nih dari pagi, ini udah jam 8 malam, kok nggak ada kabar, tiba-tiba nggak ada telepon. Hilang dia? Iya nggak ada telepon, pertama Ayu telepon kok nggak diangkat. Cuman waktu itu Ayu pikir, pasti dia lagi sibuk di gerejanya, kan dia seorang pengkhotbah. Orang yang preacher ya? Preacher lah yang kayak gitu. Jadi mungkin sibuk pelayanan ya? Sibuk pelayanan, jadi mungkin tidak balas, tidak angkat teleponnya Ayu. Jadi sudah waktu itu tungguin sampai jam 8 malam, Ayu ingat, kok sampai jam segini nggak ada.
mulailah deg-degan hati. Ya deg-degan soalnya kan yang dipakai ini ATM-nya Waktu Mama. itu Mama sampai waktu itu belum tahu. Sempat Mama bilang, yuk ATM-nya Mama mana? Ada kok, Ma, ada. Ini dong. Perasaannya Mama mungkin waktu itu nggak enak juga kan. Ayo nggak enak, aduh gimana nih si kakak ini nggak ada kabar nih, uang ATM-nya sudah mau diminta kalau isinya kosong. Gimana? bisa diapain nanti. Jadi kayak udahlah, akhirnya malam Ayu coba hubungin, ya, dia nggak angkat, tapi jam sekitar agak malamannya jam 10 lah kayak gitu, Ayu telepon, diangkat sama si kakaknya. Ayu bilang, Kak, ini uangnya kapan gini ya Kak, soalnya Mama sudah cari. Mama nyari. Oh ya Dek, aduh Dek, kakak minta maaf, kakak sibuk tadi di gereja. Kayak, oh iya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa, minta maaf Ayu ganggu. Ayu bilang waktu itu, dia bilang, pasti kakak akan transfer kembali. Pasti, Ayu jangan takut, kakak pasti pasti akan kembalikan. Oh ya oke. Tapi lama cerita lagi, pokoknya dia bahas tentang firman lah, nggak tahu apa kayak gitu. Terakhir pokoknya lulu lagi, dan terakhir kata-kata yang dia bilang sebelum akhirnya betul-betul lost contact, dia bilang gini, yuk kakak mau bilang Ayu akan dihadapkan masuk ke dalam padang gurun kehidupan. Ayu tahu padang gurun itu modelnya kayak gimana kan? Betul-betul tidak ada pengharapan di situ. Oh iya tahu Kak. Ayu akan masuk ke dalam padang gurun kehidupan dan tidak ada satupun orang yang akan bisa menolong Ayu. Tapi satu yang kakak bilang, berharaplah kepada Tuhan. Karena satu-satunya pertolongan Ayu cuma sama Tuhan Yesus. Oh gitu ya Kak? Iya Dek. Dia padang gurunnya. Karena dia masuk ke jadi gitu ya Kak. Untuk gerbangnya. Oh gitu ya Kak. Iya deh. Pokoknya kamu harus berharap hanya kepada Tuhan. Manusia nggak akan bisa tolong kamu. Itu apa? Jadi setelah dia ngomong gitu langsung hilang. Udah itu ya. Oh iya Kak. Ya. Oke Adek. Ya sabar ya. Nanti kakak transfer. Mungkin besok kakak transfer. Ya oke. Sudah Kak. Udah dia bilang kayak gitu. Akhirnya tutup telepon lah. Sudah. Ya Ayu tenang lagi. Ya udahlah. Akhirnya besok percaya lagi. Besok lagi. Kok tiba-tiba nomor yang ada 7 tidak dapat dihubungi. Handphonenya nggak bisa dihubungi dari pagi sampai sore. Akhirnya Facebook sempat berteman Facebook, hilang Facebooknya. Tiba-tiba cari, hilang. Tuhan. Mulai domba-domba geleter. Mulai kayak domba-domba geleter, cocok kok. Tuhan, apa ini? Bagaimana ini? Jadi sudah lepas dari ular masuk mulut buaya. Mulut buaya, betul kok. Dan akhirnya Tuhan. Dan ini bertubi-tubi ya? Langsung Terus itu akhirnya nggak dibalikin? Enggak, semuanya? Semuanya kan enggak? Sampai sekarang? Enggak, sampai sekarang. Terus dan akhirnya Mama bagaimana pertanggungjawabannya? Akhirnya ceritanya waktu itu Ayu punya teman kantor yang juga tetap support Ayu. Yuk, bagaimanapun kamu harus jujur ke orang tuamu, kamu harus mengakui apa yang sudah terjadi. Dan akhirnya waktu itu dia kan punya kenalan seorang pendeta juga. Jadi sebelum pendeta lagi nih? Enggak. Temanku ini kan ada kenalan sama pendeta kan. Jadi dia bawa lagi nih? Bukan? Enggak, teman kantor. Jadi dia bawa ke ini pendeta. Terus didoakan. Didoakan lagi? Didoakan. Bukan di tempat yang khusus. Oh enggak, kalau ini sih benar. Ini didoakan waktu itu ibu pendetanya bilang, kamu harus berani bertanggung jawab bicara sama mamamu. Saya bilang, saya takut Bu, nanti dia apa-apain. Bilang, semarah-marahnya orang tua nggak akan sampai membunuh kamu. Dia bilang itu, berani bertanggung jawab untuk kesalahanmu. Jadi dia doakan, akhirnya oke, pulang. Kamu bagaimana waktu itu ke Mama? Jadi masuk kamar, masuk rumah. Tiba-tiba baru nih masuk, Mama bilang, yuk, mana ATM Mama? Kayak gitu. Langsung, Ma, duduk dulu Ma. Anda kursi, duduk kan, tarik kursi Ma, duduk dulu. Ini sebentar. Jadi yang ditransfer ini kalau boleh tahu itu 50%, 70% atau 100% dari saldo ATM yang tersedia saat itu? Ya, bisa dibilang atau 25% atau mungkin cuma 10% gitu. Bisa dibilang 50 sampai 60%-nya. Lebih dari setengah dong? Waktu itu uangnya Mama dan situ. Jadi sisanya kurang dari setengah. Sisa uang di dalam ATM itu. Iya, masih ada dan ya sedikit banget ya, gitu. Dan ini kejadian tahun 2000 sekitaran itu lah kok. 2013 2014. Dan kebetulan memang itu uang yang Mama simpan memang ada keperluan yang mau dipakai, makanya itu disimpan di situ. Akhirnya ditabung di situ. Akhirnya jadi ini sudah mau beli nih, sudah mendekat, sudah mau dipakai. Mama bilang
ATM-nya mana yuk? Mama duduk dulu mah. Ambil kursi madu. Pinter juga ya caranya masuk. Duduk dulu. Gitu. Duduk dulu. Kenapa? Ya sudahlah waktu itu Yang langsung. Diciptakan semua. Ayu ya ala drama lah kayak gimana. Ayu langsung berlutut, menangis, minta maaf begitu. Cium-cium kaki. Minta maaf. Terus waktu itu Kenapa yuk? mamanya Dari awal mama tuh sudah punya feeling tidak enak sama kamu. Bilang kayak gitu. Kalau dimarahin balik. Kenapa? Jujur. Dimarahin kok. Jujur sama mama. Ma, uangnya yang di ATM habis. Enggak habis. Enggak habis ada, Ya, tapi tinggal sisa ini. Seperempat ya. Ya bagaimana ya orang tua ngamuk lah. Oh, ngamuk ya? Bukan ngamuk, mungkin Tapi lebih. nggak sampai dibunuh ya? Enggak lah. Masih ada sampai sekarang. Enggak, siapa tahu diambilin pisau di dapur gitu. Enggak. Jadi betul-betul ngamuk yang kayak, ya gimana ya sampai mau tuh yang kayak mau menangis, sakit hati, kayak gimana ya, sakit hati ya. Kok bisa uang yang mama simpan kamu kasih? Bertahun-tahun, oh enggak ya? Nah, tak jelas sih sama saya. Kok bisa kamu sebodoh itu, bla 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 bla. Akhirnya menangis lah, mamaku panggil mamaku. Kenapa ini? Ini Ayu seperti ini. Dimarahin lagi? Di rumah. Enggak apa-apa. Dimarahin lagi. Ayo. Pokoknya malam itu adalah seperti malam penghakiman. Ayu punya saudara? Ya, punya saudara. Saudara juga dikasih tahu, marah lagi? Semuanya marah. Dan keadaannya waktu itu adalah Ayu duduk di tengah. Dikelilingi? Dikelilingi semua kok, ditunjukin. Di sidang gitu ya? Di sidang, kamu begini. Dan Terus betul-betul itu perasaannya gimana? Sudah ditipu, dimarahin keluarga, mengecewakan. Itu yang kayak, yang paling nyesek itu ya kok. Adik Ayu kan ada yang masih waktu itu masih SMA atau SMP ya, masih kecil lah ya. Anak sekecil itu, maksudnya waktu nunjuk, bodoh mau jadi orang, itu yang anak kecil tak segitu yang kayak nyesek sekali. Dan nggak bisa bela diri karena memang nggak bisa kok mau Ayu yang salah gitu ya? Bagaimana jadi cuman waktu itu cuman terima aja gitu ya, terima kasih. cuman pegang minta maaf ya ala drama minta maaf cuman kayak gitu. Jadi pokoknya semalaman di sini. Tapi nggak sampai diusir ya dari rumah? Enggak sih, Hampir. tapi ya kali mungkin kurang Oke, gitu ya. oke. Akhirnya waktu itu cuman sudah dimarahin kayak gitu, masuk ke kamar cuma nangis, cuma bilang, Tuhan kok saya tuh cuma mau mengenal kamu, mengenal kamu Tuhan, tapi kok begini sekali jalannya. Aduh nggak ada tisu ya. Oke. Ya sudahlah waktu Mungkin itu ada tisu tisu Oke, waktu itu udahlah akhirnya tidur. Waktu itu cuma berdoa, ya Tuhan, satu permintaanku, kalau boleh kali ini besok nggak usah bangun lagi. Tapi nggak sampai bunuh diri? Enggak, maksudnya nggak sampai bunuh diri sih, sampai berharapnya malam ini selesai lah, besok nggak usah bangun lah Tuhan. Malu lah. Sampai berkaca-kaca masalahnya. Berkaca ya. Teringat kembali perasaan Teringat kembali perasaan itu. Tapi waktu itu yang buat Ayu akhirnya tahu kalau Tuhan itu sayang sama Ayu. Waktu Ayu tidur, mamanya Ayu itu kan bangun Ayu, bangun nggak? Waktu itu takut bangun kok. Ini besoknya Takut bangun karena takut malu dan takut lah. Mama cuma dan rasa bersalah. Yuk, nak bangun. Waktu itu cuma gemetar begini, Mama bilang, bangun nak. Mama maafkan kamu. Mama tahu kamu mau mencari Tuhan, tapi bangun dan bertobatlah. Kalau kamu memang mau serius cari Tuhan di jalan yang benar. Jangan buat hal-hal yang aneh, cari Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menunjukkan jalan supaya kamu bisa dekat sama Dia. Bertobat nak. Papanya juga bilang gitu, bertobat nak. Jadi waktu itu kan malam itu Ayu bilang, Tuhan ini sakit loh Tuhan, sakit sekali. Bukan cuma hatinya Ayu yang sakit. Kalau Ayu bisa bilang gitu ya. Rohnya Ayu ini terluka sekali. Kok ada ya orang Tuhan menipu orang lain dengan menggunakan firman Tuhan. Maksudnya kan Ayu itu kan nggak kepikiran ada orang yang berani menggunakan firman Tuhan untuk menipu. Banyak di luar sana. Nggak tahu ya, banyak kali kok ya. Betul-betul sakit lah kok ditipu pakai firman Tuhan. Itu double rasa sakit. Itu rasanya tuh kayak sakit sekali kok, sakit sekali. Tapi akhirnya dihibur sama kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua. Yang betul-betul luar biasa ya. Orang tua masih mau menerima. Bisa memaafkan, mengampuni, bahkan mensupport lagi untuk bangkit ya. Jadi waktu itu saat Mama Ayu bilang begitu, Ayu bangun, Ayu berdoa, Tuhan, oke, ini titik awal Ayu kembali. Ayu akan kembali Tuhan. Jangan Ayu bilang, iblis, kau sudah ambil bagian yang mau kau ambil.
Tapi kok ingat, sekarang waktunya saya berjalan menuju Tuhan. Kau sudah buat Kak terluka, tapi ini tidak akan buat Kak mundur untuk mencari Tuhan. Itu menjadi betul-betul titik awalnya Ayu untuk kembali sama Tuhan, mau bangkit kembali. Tapi waktu itu nggak ada menyalahkan Tuhan. Waktu itu. Waktu tidur menyalahkan Tuhan, tapi waktu bangun dan waktu mamanya Ayu terima, mama memaafkan, waktu itu Ayu seperti merasa Tuhan yang membangunkan. Ayu, Tuhan sini nak, sini nak. Tuhan, mama terima. Permohon, pokoknya kayak mama Ayu memaafkan itu sebagai tanda Ayu rasa Tuhan sini yuk. Tuhan mau kau kembali ke jalan yang benar yang seharusnya. Dan akhirnya waktu itu nggak tahu lah ya kok awalnya berjalan seperti biasa ke kerja kemana, tiba-tiba ketemu lagi sama ada teman Ayu yang waktu itu mengajak Ayu pertama kali ke JSM. Waktu berapa tahun lalu? Iya, beberapa tahun lalu. Ya. Waktu itu ada ketemu, dia ngechat di Facebook kalau nggak salah, yuk kenapa yuk ndak ke JSM lagi, ke DF yuk buat ke DF buat apa ya, soalnya lagi ada pergumulanku seperti ini. Oh yuk datang yuk, biasanya ada didoakan, siapa tahu butuh didoakan. Waduh, doakan lagi, ini udah ketiga kali. Jangan sampai ketemu lagi. Enggak lah kok. Nggak ada perasaan seperti itu. Nah akhirnya oke lah, dia bilang oh kemana, ini yuk di Gotong-Gotong, waktu itu sudah di Gotong-Gotong, pindah gitu ya? Sudah pindah ke Gotong-Gotong, datang saja yuk ke sini. Oh iya, jam berapa, hari apa, lupa waktu itu hari apa ya, pokoknya datanglah ke situ sama teman. Waktu itu juga kan ada biasanya setelah firman ada sesi yang didoakan, ya Ayu pasti selalu maju buat didoakan seperti itu. Tapi waktu itu kan ada rasa haus dalam dirinya Ayu mencari Tuhan. Waktu itu Ayu selain ikut DF, Ayu juga kan punya teman yang selama ini mensupport Ayu tapi dari gereja saudara kita. Ayu juga sering ikut ke ibadah pemudanya. Itu di setiap hari Jumat. Ayu selalu ikut itu. Terus karena ada ibu pendeta yang tadi Ayu bilang, dia kan juga punya kelompok sel untuk pendalaman Alkitab. Ayu juga ikut itu. Jadi semuanya Ayu ikutin karena nggak tahu ya kok ada rasa haus sekali untuk mencari Tuhan. Dikasih Tuhan secara luar biasa gitu ya. Kayak haus sekali kok. Terus karena kan basically Ayu ini sebenarnya suka menyanyi ya kok. Jadi waktu itu Ayu juga Ayu bilang harus juga aktif di gereja. Jadi Ayu biasanya kan orang cari tempat ya. Cari tempat untuk core gereja. Pokoknya masuk dalam gereja Ayu yang tanya mau mendaftar di ini. Jadi Ayu ditawarin, malah menawarkan diri. Biasanya kan menawarin saya menawarkan diri. Saya mau ikut masuk dalam nyanyi core gereja sini. Minta nomornya, saya mau daftar. Saya yang kejar orangnya, kapan latihan. Sakit. Lagi bunggu-bunggunya kok. Jadi waktu itu selama kurang lebih 6 bulan, 3-6 bulan Ayu menjalani tapi masih 3 ini yang core gereja belum ke ibadah pemudanya. Teman, pendalaman Alkitab, terus DF. Itu Ayu jalani setiap minggu. Perjalanan Ayu bilang, Tuhan capek. Iyalah. Capek sendiri. Waktu itu sudah ngeluh, aduh kok capek. Ini kayak ibaratnya orang kelaparan. Dikasih makan. Jadi kekenyangan. Betul kok, jadi kayak pulang tuh sering kayak kesakitan. Ayu berdoa, Tuhan ini kok capek Tuhan. Dan semuanya beda-beda, kayak tidak ada yang fokus. Tolong doakan, maksudnya Ayu berdoa, Tuhan tolong tunjukkan di mana sebenarnya Ayu harus fokus. Jadi waktu itu tiba-tiba yang dari pendalaman Alkitab Ibu Pendeta yang waktu itu Ayu ikuti, dari jamnya sebenarnya jam 7 malam diubah menjadi jam 5 sore dan jadi nggak bisa kerja otomatis gugur. Berarti ini jawaban Tuhan ya? Jawaban Tuhan, jawaban doa, otomatis gugur. Jadi yang kedua itu ibadah pemuda Ayu tetap ikut dan sempat waktu itu sudah masuk melayani di gerejanya. Sampai sudah melayani tapi waktu itu masih menjadi aser untuk bawa persembahan lah kolektor. Tapi waktu itu satu hal yang Ayu rasa agak berbeda. Kenapa kok? Karena Ayu kan dari kecil tuh Katolik, sekalipun pernah menjalani Katolik KTP, tapi kalau masuk dalam gereja dan saat berdoa tidak tanda salib, ada yang kurang ya? Kurang, kayak asing sendiri masuk dalam gereja, mau berdoa amin, tanda salib sendiri, gimana ya? Semua nggak ada yang tanda risih.
Dia bilang, aduh, Jadi nggak nyaman. nggak nyaman. Jadi waktu itu Ayu bicara dengan temannya Ayu, bilang minta maaf ya. Terima kasih sudah mensupport Ayu, terima Ayu di masa-masa waktu Ayu down. Tapi Ayu mau kembali ke Katolik karena sepertinya Ayu lebih cocok. Gitu. Ayu nggak apa-apa yuk, dimanapun kamu berada, yang penting kamu memang mau mencari Tuhan. Saya sangat mensupport. Nah, teman yang bagus itu. Teman waktu itu, dan akhirnya oke, bilang kamu kembali ke mana yang kamu di JSM kan, yuk kamu coba di situ. Oh, dia tahu JSM? Dia tahu karena kan saya sempat sharing. Coba kamu lebih bertumbuh di situ. lebih di situ. Akhirnya waktu itu Ayu memberanikan dirilah untuk datang setiap lebih lagi ke JSM waktu itu. Dan awalnya kok waktu itu ke JSM ada momen di mana waktu Ayu sedang berpikir apa benar ya JSM ya Tuhannya kayak gitu. Jadi waktu Ayu datang, karena aku ada pikiran itu. Sempat ada pikiran itu. Bukan, karena Ayu nggak punya teman kok. Nah, terus waktu itu datang dia sendiri? Iya, sering datang dia sendiri, sekalipun temannya Ayu mengajak. Tapi ini kan teman Ayu cowok ya, kayak begitu. Mungkin dia loh, sering berjabat sama cowok kayaknya. Kayaknya jadi mungkin kalau dia kan pelayanan juga waktu itu, jadi nggak sempat kayak temannya cerita atau apa. Jadi kan Ayu datang sendiri, pulang sendiri. Dia sibuk pelayanan. Jadi kamu dicuekin? Iya, enggak dicuekin, mungkin nggak ada waktu aja. Jadi Ayu sendiri, waktu itu nggak ada teman, jadi pikir, kok sudah di rumah sendiri, tapi kok asing lagi rasanya. Nggak ada yang temanin, seperti nggak ada. Cuman kata hai, shalom, cuman gitu. Basa-basi busuk gitu. Tapi tidak ada yang mencoba untuk menemani bicara. Akhirnya waktu itu mulai lagi, enggak deh, kayaknya bukan di sini lagi. Akhirnya pindah. Bukan. Sempat berpikir. Jadi waktu itu pas mulailah DF, Ayu datang. DF mulai datang. Waktu itu kan ada 3 deret kursi. Ayu masuk. Kok ini? Ayu pikir kok cuma 2 deret kursi, yang ini yang satu kan kosong. Sayang kalau semuanya numpuk sebelah sana. Ini pelayan bukan? Enggak kayaknya sih. Jadi waktu itu Ayu masuk. Ayu sendirian di situ. Masuk ke deretan kursi itu sendiri. Jadi Ayu pikir, oh di sini mungkin Ayu dulu sendiri supaya nanti satu-satu ada yang ngisi. Ternyata sampai akhir tidak ada yang ngisi. Ini iya, gitu kok. Akhirnya masuk sudah mulai pujian, kok nggak ada yang duduk. Tiba-tiba ada yang depan ya? Enggak, Ayu agak depan-depanan tapi tengah. Oh, yang tengah. Pokoknya deretnya paling ujung lah. Ayu agak ketengahan dikit, tapi cuma sendiri. Ayu pikir, oh tunggu, mungkin nanti ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Sampai akhirnya makin lama orang memuji, mukanya Ayu langsung cemberut. Kok nggak ada yang terima ya? Sama sekali. Nggak ada yang terima, tapi karena waduh kok nggak ada orang. Iya, gitu Ayu mulailah membandingkan waktu di gereja teman Ayu. Kayaknya Ayu welcome, diterima sekali. Kok di sini kayak tidak ada yang terima, dingin. Mana tidak ada yang mau duduk. Menggumur dalam hati. Minimal duduk kayak di sini ada orang baru yang datang disapa kayak apa, kayak pokoknya mulain dalam hati. Sampai akhirnya waktu itu WL-nya bilang, ayo coba disapa kiri kanannya. Gimana mau disapa? Tidak ada orang di sini. Cuma gitu, tapi tiba-tiba waktu itu Ayu bilang, oke Tuhan, ini terakhir kalinya Ayu akan ke DF. Karena merasa tidak ada teman. Karena Ayu merasa ternyata sudah kembali ke rumah pun tidak diterima dengan baik. Padahal gitu. Sudah memilih di rumah. Padahal saya sudah memilih tempat ini tapi tidak ini. Oke, sudah. Bentar. Jadi teman-teman JSM yang nonton ini catat, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jadi waktu itu sudahlah. Jadi Welnya bilang, ayo sapa teman kiri kanan gitu. Gimana mau sapa? Tiba-tiba waktu itu suruh balik. Ayo lihat siapa dong? Lihat siapa di belakang? Ada malaikat? Kali, kok malaikatnya. Iya, tiba-tiba waktu itu balik begini. Iya, kok kiri kan langsung bilang. Nggak ingat sih pernah. Memang ya. Kadang kita lupa, kadang tidak lupa kalau menjadi berkat untuk orang lain. Kita balik ya. Shalom. Langsung. Oke. Berarti aku diterima di tempat ini. Hanya gara-gara begitu. Shalom. Kok bilang halo shalom, selamat datang di JSM kayak begitu. Langsung kok panggil yang mungkin teman-teman yang ini, tiba-tiba Ayu lihat teman-teman yang awalnya duduk situ pelan-pelan mereka datang. Langsung datang. Saya waktu itu manggilin supaya duduk di dekat Ayu gitu. Iya. Akhirnya ada teman waktu itu. Akhirnya ada teman, dan waktu itu Ayu bilang, oh, oke Tuhan, berarti Ayu diterima di tempat ini. Saya nggak berasa loh jadi berkat Oreo. Kok nggak berasa ya? Kok bilang gitu loh? Nggak sadar juga waktu itu balik.
sempat sih Ayu rasa kayaknya waktu merasa sendiri, kayaknya ada orang di belakang, tapi siapa ya kayak gitu. Tapi waktu balik kok shalom. Oh, saya juga sendirian waktu itu. Iya, pokoknya sendiri waktu itu. Oh, oke, Ayu diterima di tempat ini. Akhirnya waktu itu kan Ayu merasa oke, Ayu diterima. Akhirnya Ayu menghubungi teman Ayu yang mengajak pertama, namanya Eki. Eki. Sampai sekarang masih di JSM? Enggak, sudah keluar Jawa kan, sudah menikah. Oh, keluar Jawa? Keluar Makassar di Jawa. Sudah menikah? Sudah menikah. Ayu sudah menikah? Belum. Ah, Sedang dipersiapkan. masih single guys. Oke. Oke. Sudah ada calonnya? Kan sudah dipersiapkan. Sedang dipersiapkan juga sama Tuhan. Menghibur diri. Ayo banget. Iya, akhirnya waktu itu Ayu coba tanya ke teman Ayu yang namanya Eki, ini JSM bagaimana, apa namanya, apakah ada kegiatannya lagi? Dia bilang, oh ada yuk, kita ada sel di sini. Oh boleh. Saya mau ikut Akhirnya sel. join. Saya mau ikut sel. Oh sel di mana? Tunjukkan Ayu sel gitu. Oh Ayu sel di sini saja, yang waktu itu di katedral. Katedral waktu itu. Waktu itu Eki sendiri sel di mana? Nggak tahu. Nggak tahu? Oh, Eki cuma tunjukin di bilang katedral. selnya di katedral saja. Waktu itu korselnya Ciani. Ciani waktu itu. Cuman waktu itu sel sampai pulangnya itu jam 10 malam sampai setengah 11. Wah. Dan kemalaman ya? Malam sekali kok. Apalagi kan rumahnya itu di Sudiang. Oh, rumahnya di Sudiang? Sudah di Sudiang waktu itu. Selnya di katedral? Katedral. Waktu itu mungkin. Selnya di Sulu Binasa? Kok mungkin waktu itu pemikirannya karena kan Ayu kerjanya sekitaran kota. Jadi dia suruh di situ saja. Tapi nggak nyangka, sel kok ya pulang jam 10 sampai setengah 11. Hari ini waktu itu kan masih naik angkot ya. Waktu itu akhirnya naik angkot. Nggak ada kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi, dan waktu itu pikir, aduh kayaknya nggak bisa nih. Kalau selnya kayak gini pulangnya, walaupun cuma seminggu sekali, tapi kalau pulang sampai tengah malam juga kan takut. Akhirnya pindah sel. Akhirnya waktu itu bilang, nggak mau sel. Saya awalnya bilang, udah nggak usah sel saja. Yang penting ke DF saja cukup, tidak usah ke sel. Jadi beberapa waktu berlalu, teman Ayu si Eki telepon, gimana yuk selnya? Nah, Eki enggak deh. Kejauhan dan sel enggak, gitu sel soalnya kejauhan. Kejauhan ya. Oh, kamu rumahnya di sini ya? Oh, ada yuk sel yang dekat situ. Oh, ada ternyata ya, bilang. Iya, ada. Di dekat Sudiang situ. Dia bilang, jadi di mana? Di Kare. Oh, kenapa enggak bilang dari awal kalau ada di Kare? Ngeprank kamu guys. Ngerjain kamu. Itu kenapa enggak bilang dari awal kalau ada di Kare? Mungkin Eki nggak tahu kamu di Sudiang. Dia seharusnya sih tahu. Oh, tapi mungkin mau ngerjain kamu. Nggak tahu. Oke, jadi singkat cerita, akhirnya sejak itu stay sampai sekarang. Puji Tuhan. Gitu kok. Luar biasa sekali. Kisahnya masuk JSM sangat-sangat ini ya, menginspirasi dan penuh perjuangan, penuh haru gitu. Air mata sudah berember-ember. Ember-ember. Ya, bukan cuma duitnya yang berember-ember, tapi air matanya juga berember-ember. Tapi Ayu sekarang pelayanan sebagai WL, puji Tuhan, dipercayakan untuk menjadi WL. Jadi korkel juga. Jadi korkel worship leader. Puji Tuhan. Sampai sekarang ya. Sudah berapa tahun jadinya? 8 tahun tadi ya? Sekitar 7-8 tahun. 7-8 tahun. Tapi baru melayani aktif kan beberapa waktu ini. Oke. Saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi karena sharing yang sangat-sangat luar biasa. Pernah kena tipu dari ular ke buaya, untung nggak sampai masuk ke harimau lagi. Untung sudah berlabuh yang benar gitu ya di JSM, dan ternyata setelah pergumulan perjuangan penuh air mata itu, ternyata Tuhan membuktikan bahwa Ayu sekarang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menguatkan. Saya percaya itu pasti dipakai Tuhan untuk segala pengalaman yang Ayu tadi alami, pasti dipakai Tuhan untuk memberkati orang yang mungkin sama keadaannya sama kayak Ayu ya. Sebelum kita tutup, saya mungkin bisa minta satu kalimat atau satu pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin lagi nonton tayangan ini dan mungkin lagi fase-fase yang kayak Ayu alami. Mungkin pernah kena tipu, mungkin kecewa sama orang, mungkin pernah bahkan mungkin ada orang yang menggunakan kedok berbaju agama atau firman Tuhan untuk menipu, dan mungkin saat ini orang-orang ini mungkin lagi sakit hati sama Tuhan atau lagi sakit sama gereja, sama komunitas. Mungkin ada pesan apa yang Ayu bisa kasih, singkat saja tapi
Kira-kira apa pesan Ayu untuk teman-teman di luar sana yang mungkin lagi down seperti itu? Sebenarnya ada pesan, tapi ini tadi waktu perjalanan ke sini Ayu cuma diingatkan satu hal ini. Terkadang dalam hidup kita itu mungkin tidak dipenuhi keberuntungan. Ada momen-momen kita tidak beruntung, tapi sebenarnya kalau kita mau melihat di setiap perjalanan kehidupan kita, Tuhan itu selalu memberkati. Jadi jangan pernah menghitung berkat itu dari keberuntungan, tapi lihatlah bahwa setiap perjalanan hidup kita adalah berkat yang sebenarnya Tuhan taruh setiap hari untuk kita makin dekat sama Dia. Amin. Puji Tuhan. Oke, sekian. Terima kasih banyak Ayu sudah hadir di podcast J-Talk kita. Terus melayani, terus bertahan, terus jadi berkat buat banyak orang. Oke, sekali lagi terima kasih Ayu. Thank you. Dan sekian J-Talk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Shalom dan God bless you. God bless.